Halo Cinta, selamat pagi. Bangun yuk. Cinta, bangun yuk. Bangun. Siapa mau sekolah? Siapa mau ke kindergarten? Cinta. Halo. Bangun yuk. Bangun Cinta, bangun. Ayo nak, bangun, ayo. Ayo, Cinta. Jangan lupa berdoa, oke? Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia ya teman-teman ya. Sama seperti kami di sini, amin. Maaf ya teman-teman ya, udah beberapa hari ini aku nggak bikin video. Bikin, tapi nggak sempat edit. Mudah-mudahan ini aku masih ini ya, ngeditnya ini hari ini ya teman-teman ya. Ya, jadi di sini ceritanya aku sedang nunggu anak saya pulang dari sekolah ya. Lihat nih, aku udah masak ya. Lihat nih aku masak apa. Tahu sama terong, sambal tomat ya. Ini sayur sama sosis dan tahu goreng terus nasi ya. Tadi aku masak telur juga. Ntar lagi deh aku ini masih ada waktu toh, anak-anak belum datang. Jadi ini sebagian aku udah siapin. Tisu aku belum ini ya, sama apa lagi ya? Nanti deh aku lihat. Ya, jadi ceritanya mulai dari tadi pagi aku itu hampir nggak punya waktu ya buat me time. Jadi buat me time aku bikin sekarang video ini ya. Aku cerita sebentar di depan kamera buat kalian ya. Ya, jadi ceritanya ya dari tadi pagi. Seperti biasa ya, kalau anak-anak di hari sekolah gitu ya, bangunin anak, beresin anak untuk ini pergi ke sekolah gitu ya. Udah itu sarapan pagi gitu, udah itu ya antar anak sekolah, dan udah itu aku pulang ke rumah ya. Tadi sebelum sarapan pagi aku memulai bikin cucian loh teman-teman ya. Di sini aku lihat dulu. Oh, lihat ini udah selesai, aku harus gantung ya. Ntar ini aku masukkan. Nah, ini tadi pagi aku jemur ya. Sebelum aku nyalakan ini tadi, aku gantung yang ini ya. Ya, udah itu lanjut yang ini. Sekarang aku harus gantungkan yang itu, masukkan yang ini ke dalam ya, gantung di sini. Tapi aku bikin itu sesudah makan siang deh ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita ya. Jadi temanya hari ini bukan soal kesibukan keseharian saya ya. Tapi aku mau cerita ya tentang anak saya. Dimana dia itu semenjak kita di tempat baru nih ya teman-teman ya. Dia itu dibully beberapa temannya gitu ya, teman kelasnya gitu. Dimana dia itu nggak punya iPhone gitu loh teman-teman ya. Jadi udah berapa tahun kita di sini ya, 2 tahun ya. Jadi anakku lah yang satu-satunya nggak punya iPhone di kelasnya ya. Jadi dulu pas kita baru masuk di sini ya, belum masuk sih, masih direnovasi gitu ya. Jadi tukang cat ya, yang mencat rumah kita ini saat itu cerita kayak aku. Maaf ya teman-teman, suara aku agak serak. Iya, jadi tukang cat kita itu cerita kayak aku, dimana dia punya anak umur 6 tahun dan 8 tahun. Jadi anaknya itu dua-duanya udah punya HP smartphone gitu ya. Pada umumnya di sini mereka pada punya iPhone ya teman-teman ya, anak-anak. Jadi dia bilang sama saya, anaknya udah ini dengan teman kelasnya gitu ya. Mereka bikin kayak WhatsApp group gitu ya dengan teman sekelasnya gitu. Cuman ya yang dia nggak suka itu ya, ini tukang cat itu yang aku bilang tadi. Kalau si anak-anak itu kadang-kadang saling ini gitu ya teman-teman ya, kayak ngebully gitu loh. Jadi dia bilang itu sih salah sisi negatifnya gitu.
Iya, jadi kayak anak saya kan nggak punya smartphone ya. Jadi aku bilang sama dia saat itu, oh, jadi gimana dong, anak saya itu udah umur 8 tahun. Jadi kita pindah ke sini kan pas anak saya umur 8 tahunan ya. Gimana dong anak saya kalau anakmu udah 6 tahun, dengan umur 6 tahun udah punya smartphone dan anak saya enggak. Oh, datang dia, kayaknya itu nggak bisa lagi kita realisasikan gitu untuk zaman sekarang gitu ya, sebagai orang tua. Kayaknya sulit deh untuk menghindari bahwa anak nggak boleh punya smartphone gitu, punya handy gitu, kalau mereka itu masih di bawah umur 13 tahunan gitu. Anakku aja udah baru 6 tahun umurnya udah punya gitu ya. Jadi sebelum umur 6 tahunan mereka udah suka main HP, katanya begitu ya. Jadi itu istrinya orang sini asli. Dia itu bule Italia. Iya, jadi saya pikir menurut aku mah cara mendidik anak itu kan beda-beda ya. Kita itu sebagai orang tua beda prinsip ya. Beda prioritas gitu ya. Dan kita sebagai orang tua haruslah tahu mana yang lebih baik untuk anak kita kan gitu ya. Dia hari itu cerita anaknya itu punya handy ya, mereka beli handy untuk anaknya itu karena tekanan dari grup gitu ya. Jadi kayaknya anak saya juga mengarah ke sana gitu, dimana dia itu adalah satu-satunya nggak punya handy di kelasnya gitu ya. Dan dia itu dibully gitu, diejek. Alah Iyas, masa sih udah ini, masa nggak punya handy, nggak punya smartphone, ya berarti nggak kenal Instagram dong, nggak kenal WhatsApp dong. Terus Iyas bilang, iya emang kenapa, katanya. Emang aku nggak kenal Instagram, katanya. Nggak butuh kok, katanya. Masa sih zaman sekarang anak sebagai orang tuh harus udah bisa lah, katanya, udah tahu lah gitu. Jadi temannya dia itu tuh ada yang bikin kayak kayak TikTok gitu kan. Jadi bikin ini juga Instagram gitu ya, bikinin video di Instagram dan lain-lain gitu ya. Jadi anak saya itu diinikan banget gitu. Jadi kadang-kadang dia ngeluhnya itu, mami aku tadi diejek gitu ya, diejek karena nggak kenal Instagram lah, nggak kenal TikTok lah, nggak kenal ini itulah, katanya begitu. Jadi saya itu selalu berusaha menenangkan anak saya di rumah ya. Kalau dia punya masalah seperti itu, aku mendengarkan dia cerita tentang masalah dia gitu. Dan aku mencoba ya teman-teman ya untuk menerangkan cara kita mendidik dia gitu ya. Cara kita sebagai orang tua untuk mendidik anak yang baik itu bagaimana gitu. Dan aku juga bersama suamiku menerangkan ke dia, kita itu mau memupuk anak kita kayak gimana gitu. Jadi kita itu menerangkan ke dia apa sih hal-hal apa sih yang kita perlu terapkan untuk mendidik anak kita itu gitu ya, supaya mereka itu perkembangannya itu baik gitu ya teman-teman ya, nggak asal sembarang gitu. Jadi tahun kemarin ya, dimana aku merasa kurang ini gitu ya, kayaknya udah deh biarin aja gitu ya, kayaknya aku jadi ini gitu, karena kasihan banget anak saya dibully terus gitu ya. Masa gara-gara iPhone atau gara-gara smartphone anak saya dibully gitu kan. Aku ngomong lagi sama suami, kayaknya kita beli aja deh gitu ya, kita kasih aja satu. Datang suami, kita itu nggak boleh katanya. Kita itu harus pegang kuat tujuan kita menjadi orang tua dan ini kita untuk mendidik anak gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau dia dibully seperti itu kan, dia kan bisa cerita ke kita gitu. Toh juga
dia itu kan nggak sendirian, kita mau mendengar masalah dia, itu ya hal yang paling penting itu kalau anak punya masalah, kita itu harus mendengar dia apa masalahnya gitu ya, kata suami ya. Memang sih benar juga. Jadi hari itu sempat aku ngetes dia gitu, mau nggak sih kita beliin iPhone 13, pas iPhone 13 baru keluar gitu ya, mau nggak dibeliin iPhone 13 gitu. Jadi saat itu dia masih berumur 9 tahun gitu ya. Enggak deh mami katanya. Jadi aku bilang, kalau aku itu tanya kamu itu punya dua pilihan dari mami gitu, yaitu antara iPhone 13 Pro atau buku dari Einstein gitu ya. Terus dia itu langsung semangat gitu ya. Aku tuh aduh merinding menceritakannya di sini aku ya. Dia bilang, mami aku mau buku Einstein gitu. Aduh kayaknya aku itu mau meneteskan air mata. Kayak mana gitu ya, terharu gitu ya. Dalam hati, ya ampun Tuhan, padahal dia itu udah dibully-bully gitu ya sama teman-temannya gitu. Udah setahun lebih gitu. Itu kan tahun kemarin kisahnya ya teman-temannya. Aku ada videonya loh, tapi aku nggak sempat ngedit gitu ya. Jadi maaf teman-teman, mata ini kayaknya udah berbinar-binar dengan air mata. Maaf. Udah basah. Maaf ya, bukan bermaksud ini. Iya, jadi anak saya itu ya teman-teman ya, dia itu nggak gila-gila materi gitu ya. Ya kayak mereka itu kadang-kadang kayak cerita ke anak saya, oh saya punya tanah beberapa hektar loh gitu ya. Terus oh saya nggak punya adik, nggak punya abang sama sekali gitu ya. Aku itu adalah anak satu-satunya gitu. Kamu kan ada inimu, saudaramu, jadi semuanya kamu harus bagi gitu. Jadi kayak ini kan gitu ya. Jadi anak saya itu bilangnya kayak gimana gitu ya. Ya buat saya mah punya adik itu enak gitu. Itu adikku itu kan aku yang ini kan meminta sama mami, dan puji Tuhan Tuhan kasih aku adik gitu ya. Jadi seolah-olah kayak gimana gitu ya. Ya di sini namanya di sini ya teman-teman ya, ada mereka orang sini itu punya anak. Memang sih udah ini banget, mayoritasnya satu anak aja gitu. Ada sih yang punya 2 dan 3, tapi itu udah jarang gitu ya. Yang paling mayoritas itu punya 1. Tapi ya kalau dia orang sini asli ya, mereka itu biasanya nggak mau kayak menginikan punya mereka kayak orang lain gitu ya. Kayak punya iPhone, lihat nih aku punya iPhone begini begono gitu kan. Kamu nggak punya gitu kan. Nah jadi kalau dia orang sini gitu ya asli, mami papinya orang sini gitu, mereka itu biasanya karakternya semakin kaya, semakin ini gitu, semakin tunduk gitu loh, semakin gimana dibilang ya, caranya berbicara gitu ya, itu semakin sederhana gitu kan, cara berpakaian, berbaju. Jadi mereka itu tidak menonjolkan yang mereka punya gitu loh teman-teman ya. Jadi anak bule yang biasanya ini ya, yang suka kayak gituan itu adalah anak bule dimana mereka itu pendatang di Swiss gitu. Jadi di sini itu di tempat kita ini ya teman-teman ya, itu kebanyakan orang pendatang gitu kan. Jadi bapak mama mereka itu tuh kebanyakan orang pendatang, orang Eropa juga sih, tapi dari luar Swiss gitu. Iya, jadi mereka itu kayak menganggarkan punya BMW lah, atau punya, oh bapakku punya mobil 5 gitu ya. Kamu kan enggak ini gitu. Oh kamu enggak pernah diantar ke sekolah naik mobil, kayak di ini kan gitu ya. Dalam hati ya ampun Tuhan gitu ya. Hati ini kadang-kadang kayak gimana gitu ya, kayak sakit gitu ya. Ya ampun Tuhan, padahal aku itu mendidik anak saya itu punya cara yang beda dengan orang lain gitu. Jadi aku juga menerangkan itu ke anak saya. Nah,
Mami dan papi punya cara yang beda untuk mendidikmu dan membesarkanmu gitu. Mami bisa kok beli apa yang kamu mau semua gitu. Kalau menurut kamu itu ini banget, perlu banget, kita bisa beli gitu. Tapi kayak punya handy tuh ya. Itu ada di kelasnya anakku, beberapa mereka itu kena mobbing ya, di medsos gitu kan, dimobbingi sama ini gitu kan, sama orang ya. Ujung-ujungnya ini juga kan gitu ya teman-teman ya, bikin pusing juga. Ada yang sakit perut lah karena nggak bisa tidur lah, ada yang stres ini itu lah gitu ya. Atau ada kayak hari itu anakku cerita ya, lewat SMS-an WhatsApp gitu kan, oh kamu itu mah jelek begini begono, akhirnya berantem lewat WhatsApp gitu kan. Ujungnya itu tuh mereka itu tuh nangis gitu kan, akhirnya ngadu ke si anu gitu kan. Datang anak saya, mami puji Tuhan aku nggak punya handy loh katanya. Kenapa sayang? Saya bilang iya kamu itu memang bener gitu. Ya lihat tuh si anu, mereka itu berantem, ada yang bilang kamu jelek, kamu nggak cantik begini begono. Akhirnya ya kayak gitu orang lewat WhatsApp itu kan mami katanya, WhatsApp grup gitu semua pada baca gitu. Oh dia nangis tuh katanya. Terus dia bilang lagi, kapan itu ya, pas negara tetangga itu mulai berperang gitu kan, ada orang ini ngasih tunjuk foto ya, dari itunya peperangan itu ya teman-teman ya. Kalian bisa kebayang enggak muka gimana, penuh dengan darah ini itu, luka gitu ya. Terus itu yang punya handy ya teman-teman ya, saling kasih tunjuk tuh di sekolah. Terus dikasih tunjuk sama anak saya, datang dia, wah dia kaget gitu ya, kaget shock gitu. Terus begitu sampai di rumah, mami tahu nggak tadi begini begono itu, ada yang kasih tunjuk foto tuh dari itu loh katanya, terjadinya peperangan itu tuh katanya begitu. Oh ya sayang, saya bilang itu nggak boleh loh dikasih tunjukin sama anak-anak sebenarnya. Saya bilang itu kan bisa bikin shock. Iya mami saya shock kok katanya begitu. Nangis anak saya itu, nangis di rumah ya. Aduh mami kenapa itu perang? Dia itu hampir beberapa malam ya nggak bisa tidur gitu. Mami jadi dia itu ini gitu, nangis sedih itu karena perang di negara tetangga gitu. Jadi mereka itu juga kan mendiskusikan tentang hal itu gitu loh teman-teman ya, dalam hati ya ampun Tuhan gitu. Jadi saya bilang sama dia, kamu masih mau, saya tanya toh, kalau kamu lihat dari situasi seperti ini yang kamu alami, saya bilang, orang kan pada gampang ngirimin foto yang kayak gimana lah gitu ya. Terus kamu lihat foto seperti ini, kalau kamu itu punya handy misalnya seperti itu gitu, kamu mendapat kiriman seseorang gitu foto yang kayak gitu tuh, kamu itu masih mau nggak sih punya handy sekarang, di mana kamu sekarang nggak punya handy dan kamu itu udah lama dibully-bully? Saya bilang enggak mami aku nggak mau katanya. Jadi saya bilang itulah nak katanya, kata saya ya, nak saya itu bukannya pelit sama kamu ya sayang, saya bilang aku itu hanya ingin melindungimu dari hal-hal seperti itu gitu. Lihat nih kamu itu nggak bisa tidur gitu ya, kamu itu malah marah-marah bawaannya. Iya jadi hari itu bawaan anak saya jadi marah-marah loh teman-teman ya di rumah gitu ya, dan bad mood gitu. Gini ya teman-teman ya, ini kan udah mau Natal gitu kan, kita tanya misalnya, oh itu anak saya udah pulang. Kita tanya misalnya, halo Cinta, mana adiknya sayang? Halo Cinta, lihat itu anak saya udah pulang. Mami masak nasi, masak tahu, masak sosis. Yes, katanya dia pada senang. Oh, baik banget. Oh, iya gendong adeknya. Masa sih? Masa digendong sama abangnya udah berat itu? Hah? Udah berat tasnya? Iya tunggu. Dia mau dibukain sepatunya. Mami tutup ini dulu. Iya sayang. Oke. So. Oke. Iya jadi kayak ini tuh ya, kita barusan tanya juga apakah dia mau iPhone gitu ya.
Tapi dia tetap aja oh ada batu-batu, tetap aja nolak, dia nggak mau gitu. Udah deh mami ditungguin aja katanya. Jadi aku itu ya teman-teman ya, sebenarnya udah ini gitu. Saya itu pengennya kasih anak saya, cinta. Aku itu rencananya beliin dia handy gitu ya. Kalau dia umur 14-an tahun gitu ya. Jadi dengan begitu kan dia lebih tahu bagaimana mengontrol diri sendiri untuk menggunakan handy tersebut gitu kan. Emang sih ada gunanya ya. Kalau dia punya gitu kan. Dimana kalau dia pergi sendirian ya teman-temannya. Kayak kemana gitu, abang buka juga, buka dulu, jangan, yang pintar sayang, abang tolong buka jaketnya sebentar sayang, ya. abang Iyas tolong buka sebentar ya jaketnya sayangnya, dibantu ya mang. Iya jadi ada bagusnya kalau dia itu pergi misalnya sekolah bola ya, dia punya handy sendiri gitu kan. Maksudnya untuk dibawa gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa telepon kita gitu. Nah jadi kita kasih iPhone yang seperti ini aja gitu. Soalnya dia kan butuh itu bukan untuk main-main atau untuk nge-searching entah apalah gitu kan. Seperti kita. Iya jadi nampaknya kelihatan enak sama kata anak saya. Iya jadi aku itu ya rencananya mau ngasih anak saya punya iPhone sendiri kalau dia umur 14. Jadi aku itu diskusi sama orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu ya, kayak mantan bos saya ya, atau istrinya juga. Istrinya kan psikologin gitu kan. Jadi iya jadi saya itu diskusi tentang hal ini kayak bersama dokter gitu ya, dokter anak, atau kayak mantan-mantan bosku gitu ya, dimana mereka juga punya anak gitu ya. Jadi saya tanya kapan sih sebenarnya anak itu umur yang ideal gitu kan untuk punya handy gitu kan, soalnya kan bahaya gitu ya. Terus datang mereka, ya menurut saya sih dengan umur 14-an deh katanya begitu. Iya jadi kita itu pengen pengen juga untuk menerapkan itu gitu ya teman-teman ya. Ya cinta? Hari itu mami tanya Iyas mau iPhone 13 Pro atau mau buku dari Einstein. Iyas tahun kemarin jawabnya apa? Buku dari Einstein. Iya buku dari Einstein. Iya jadi anak saya itu nggak gila-gila smartphone. Iya sayang, tapi Iyas tuh dibully toh karena nggak punya iPhone toh di sekolah. Ya toh dibully orang. Oh, kasihan. Sekarang gimana cinta? Masih dibully lagi? Ya. Masih dibully? Oh, itu loh. Dia masih dibully gara-gara nggak punya iPhone toh, mama mia. Begitulah. Tapi kita itu harus tetap kuat gitu. Awalnya sih saya itu agak bikin panas gitu ya. Tapi sekarang karena aku tahu dia baik-baik aja gitu ya, dan dia juga memilih pilihan itu gitu ya. Iya jadi buat aku nggak begitu ini banget gitu, kata-kata orang luar yang nggak ada manfaatnya gitu aku nggak bisa ambil serius. Udah cuci tangan sayang, udah cuci tangan. Ayo cuci tangan biar makan. Oke dulu ya teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya hari ini. Aku mau kasih anak saya dulu makan, soalnya nanti mereka itu lanjut pergi sekolah gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bilang bye bye sayang. Bye bye. Lihat ini, lagi niup apa ini? Balon. Balonku ada 5. Bilang bye bye dulu. Bye bye, pintar. Iya sayang.